Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Teringat satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la hasada illa fitnataini. Rajulun atahu Allahu malan fasalada fi halakatihi fil haq wa rajulun atahu Allahul hikmata. Dalam satu riwayat atahu Allahul ilma wa huwa yuqda biha wa yuallimuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh iri. Iri di sini bukan iri ingin menghilangkan kebaikan yang ada pada orang lain, tetapi iri di sini dalam artian ingin, yang disebut dengan ghibthah. Tidak ada iri. Jadi seluruh iri nggak boleh kecuali dua iri ini. Yang pertama, orang yang diberi harta. Jadi hartanya banyak. Kemudian dia membelanjakan seluruh hartanya di jalan Allah. Jadi memang ada orang-orang yang seperti itu, ya. Dan kita menyaksikan, ya, ada seorang dulu pernah bikin pondok pesantren saya di Damaj itu, satu orang, 10 miliar. Nah, dia terus ngasih makan tiap bulannya, terus menurut saya itu ya sekitar minimal 200 jutaan lah tiap bulannya ngirim ke pondok itu. Itu satu orang juga. Wallahualam yang lainnya gimana saya nggak tahu, tapi yang saya lihat dan saya saksikan. Nah, dan itu belum seberapa dari kekayaannya gitu. Dan masih banyak orang-orang kaya kayak gitu tuh biasa dan banyak, ya. Seperti di negeri kita ini banyak masjid-masjid itu kan, itu perorangan itu. Ada yang 1,3 M dan seterusnya. Di Rawakele, di Jatijajar banyak itu, perorangan ternyata itu. Nah, jadi yang kita boleh iri pertama, orang yang diberi harta kemudian membelanjakan hartanya semuanya di jalan Allah. Satu golongan ini. Yang kedua, warajulun atahullahul hikmata. Dalam satu riwayat, ilma. Dan orang yang diberi ilmu atau hikmah. Wa huwa yuqda biha wa yuallimuha. Dan dia menentukan perkara dengan ilmunya dan mengajarkan ilmu dengan ilmunya. Begitu, ya. Ini dua golongan yang boleh iri, lainnya nggak boleh. Ya. Jadi kalau misalnya ada wanita cantik, suaminya ganteng, hartanya banyak, nggak usah iri. Ya. Misalnya dirinya hitam, rambutnya keriting, giginya agak mancung gitu, ya. Nggak usah iri, nggak apa-apa. Ya. Karena nanti kalau masuk surga jadi ganteng semua. Jadi cantik semuanya. Jadi di dunia ini hanya sementara lah, casing, ya, casing sementara, nggak apa-apa. Karena kekuatan bukan pada itu nanti, kekuatan pada hati, ilmu. Gitu. Jangan iri dengan casing biasa. Ya. Jadi dua golongan ini. Jadi hadis ini kenapa saya sampaikan? Karena biasanya kalau dalam muqaddimah taklim
Ya. Orang yang ngisi taklim kan biasanya mendoakan semoga diberi rezeki yang berlimpah, yang berkah, sehat badannya, sehat hatinya, dan juga sehat kantongnya. Gitu. Ya kan? Sehat apa? Kantongnya. Yang murah rezeki, enteng jodoh, panjang umur gitu. Itu umum kayak gitu dan itu menyenangkan gitu, menyentuh gitu. Tapi kalau kita pelajari ternyata ya bukan itu yang pokok. Bukan itu yang pokok. Sebelum kita jelaskan perkara ini dan kita membahas kitab tauhid, ada dua pendapat mana yang lebih utama. Orang yang kaya kemudian dia melakukan pembiayaan yang besar. Ya, misalnya tadi santrinya waktu itu saya di pondok itu ada 8.000. Ya, 8.000. Kalau yang berkeluarga itu kan dikasih makanan, dikasih macam-macam ya namanya berkeluarga plus uang saku. Kalau kayak saya walaupun udah berkeluarga tapi keluarga di rumah masuknya bujangan, cuman makan. Cuman kadang ya ada duit kadang kalau pas Ramadan. Tapi kalau yang berkeluarga dikasih. Itu yang nanggung itu satu orang. Satu orang loh. Ya, padahal entah berapa ratus juta, mungkin 500 jutaan per bulan untuk itu operasional dan sebagainya. Mungkin lebih itu. Nah, sekarang mana yang lebih berjasa? Mereka yang berharta atau mereka yang berilmu? Tanpa tadi orang kaya tadi secara umum kan ya nanti yang ngasih makan siapa dan seterusnya lah ya. Pondoknya yang bangun siapa gitu kan. Jadi dibutuhkan orang-orang kaya. Orang berharta. Sekarang mana yang lebih utama di sisi Allah secara syariat? Yang berharta atau yang berilmu? Mantan angel yang jawabnya ya. Mantan angel jawabnya. Ya. Benar. Para ulama akhirnya menguatkan yang berilmu. Ya, kita nggak bahas tentang jawabannya, tapi kita akan lihat tentang ilmu sekarang. Jadi segala kebaikan sumbernya adalah ilmu. Kebaikan apa? Dunia ya akhirat. Dunia misalnya apa? Sehat, kaya, rumah tangga tentrem, turunan soleh. Itu sebabnya ilmu. Akhirat dimuliakanlah Allah di kuburan dan seterusnya sampai surga. Itu ilmu. Nah, ini kebaikan. Jadi tidak ada kebaikan sumbernya adalah ilmu. Kemudian sebaliknya tidak ada kejelekan sumbernya adalah karena tidak adanya ilmu. Baik dunia ataupun akhirat. Di dunia misalnya miskin, ya, sakit, frustasi, bunuh diri, kejahatan, atau kaya dengan kekayaannya membawa dia kepada kegelapan, ya, atau hal-hal kejelekan-kejelekan yang banyak. Jadi kalau kaya ya nggak bermanfaat karena bodoh, kalau miskin juga tidak menjadikan dia mulia karena bodoh. Jadi kebodohan ini aslinya adalah biang kerok dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah. Biang kerok sepanjang sejarah. Nah, kita menjelaskan secara ilmu syar'i. Ya, kita menjelaskan secara ilmu syar'i. Di sana ada orang yang berbicara tidak dengan ilmu syar'i gitu. Ya, ada. Tetapi ilmu syar'i ini bernilai ibadah. Kalau tidak secara ilmu syar'i juga mereka akan mengatakan intinya sebabnya juga kebodohan. Tapi nilainya tidak ibadah. Oleh syarat syar'i nilainya ibadah. Contoh dengan sebab kebodohan, ini kalau di zaman Rasulullah, walaupun di zaman sekarang juga ada. Ya, seperti wanita itu berhak mendapatkan waris. Tetapi supaya ya, kakaknya ini yang laki atau adiknya ini yang laki biar dapat warisan banyak, akhirnya harta warisan untuk wanita ini ya dihilangkan.
Jadi wanita ini tidak mendapatkan warisan, bahkan dijadikan sebagai barang warisan. Tidak dimuliakan bahkan untuk bayar utang. Jadi kalau bapaknya utang, nggak punya duit, maka cara nyari utang dengan apa? Aku orang duwe apa-apa nenek anaknya digawa bae lah. Tapi lunas ya utangku gitu. Masya Allah. Ya, ngeri ini. Lah, ini sumbernya apa? Kebodohan. Dan semakin kita memiliki ilmu, maka semakin ya daya serap kita tentang sebab-sebab kejelekan karena kebodohan akan nampak. Maka di sini tidak ada jalan bagi siapapun kalau ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, ya harus belajar ilmu. Kalau nggak belajar ilmu nggak dapat. Makanya ilmu itu menjaga pemiliknya. Kalau harta dijaga oleh pemiliknya. Kalau harta dibelanjakan habis, kalau ilmu dibelanjakan bertambah. Kalau ilmu tidak khawatir dicuri, kalau harta senantiasa khawatir dicuri. Jadi perbedaan-perbedaan yang banyak. Dan biasanya, ini secara umum, orang yang berilmu biasanya secara umum itu adalah orang yang berharta. Karena berilmu identik dengan cahaya, ya, dan kemakmuran. Kebodohan identik dengan kegelapan dan juga kemiskinan. Jadi kenapa miskin? Bodoh. Ya, kenapa hancur? Bodoh. Maka disinilah ya peranan tatkala kita belajar ilmu, menyebarkan ilmu, bersemangat mencari ilmu, itu bukan hanya kegiatan mingguan. Arep endi biasa ngaji. Kuliah apa lah kumpulan gitu. Nah, orang nang mau perek men lah ora kepenak. Ya, kena ngodopokan kan enak. Ngger nang omah rong ler ketone bewi sahabat ngger bareng-bareng kan sepes ora kerasa. Nah, ini enggak kayak gitu tuh, enggak kayak gitu enggak, ya. Ini ada perkara yang lebih, ya. Al-hadirin azani wa azakumullah. Dalam kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan bab yang kemarin kita baca. Semoga ya beberapa menit selesai, kemudian kita masuk bab baru. Yaitu bab termasuk daripada syirik beristighosah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Dalilnya diantaranya adalah amay yujibul mudarra idza da'ahu. Maka siapakah yang mengabulkan permohonan orang yang dalam keadaan mupor atau istilah lain mahmasoh. Kalau bahasa kitanya darurat. Dalam keadaan apa? Darurat atau kritis. Ya, dalam keadaan darurat atau kritis. Siapa yang mengabulkan? Ya. Ya, ada orang yang bikin gambaran kayak gini, ya. Bergantung di atas ranting yang kecil. Ya. Dia untuk sampai ke ranting yang besar nggak mungkin. Sementara di bawahnya ini ada macan, ada harimau, ada apapun, coba bayangkan. Ini suasana kayak gini ini kritis, ya, dan mengerikan ini. Karena pasti jatuh. Lihat siapa yang bisa menolong? Nah, ini suasana seperti ini Allah ingin tanyakan. Maka siapakah yang mengabulkan permohonan tatkala dia memohon kepadanya? Wa yakshifus su'a, dan menyingkap kejelekan. Wa yaj'alakum khulafa'al ardi, dan menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di muka bumi ini. Pasti jawabannya adalah apa? Allah. Karena yang lainnya nggak mungkin. Bapaknya nggak mungkin bantu, ibunya nggak mungkin bantu, istrinya nggak mungkin bantu, anaknya nggak mungkin bantu, hartanya juga nggak bisa bantu, teknologinya juga nggak bisa menyelamatkan. Siapa? Jawabannya pasti adalah apa? Allah. Pasti Allah itu. Kemudian akhirnya Allah SWT memantapkan
Setelah dari hati nurani yang dalam, tidak mungkin kecuali Allah yang bisa melakukan. Allah katakan, "Ailahum ma'allah?" Apakah ada ilah yang lain dari selain Allah? Jawabnya pasti tidak ada. Ya. Berarti kalau kita berdoa kepada selain Allah, dimasukkan dalam kategori orang yang paling tersesat. Ya, seperti pembahasan ayat yang kemarin dalam surat Ahqaf ayat 5 sampai 6. Orang yang paling tersesat adalah orang yang berdoa memohon kepada selain Allah. Jadi kalau misalnya ini kita kemarin gambarkan ini ya, oli campur racun, rasanya pahit, yang ini madu, enak, sehat, sudah diberitahu. Ternyata dia minum oli campur racun dan seterusnya, rasanya pahit. Orang mengatakan dia tersesat. Tapi tersesatnya ini tidak setara dengan tersesatnya tatkala seseorang berdoa kepada selain Allah. Jadi mengerikan sekali sebenarnya. Adapun kalau kita tidak merasa mengerikan karena dipalingkan oleh syaitan, didangkalkan gitu. Wah, enggak apa-apa misalnya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanadnya. Sesungguhnya berada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun. Jadi diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad dari Imam Tabrani, dikisahkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik yu'dzil mu'minin, yang kerjanya menyakiti kaum mukminin. Jadi cara menyakitinya itu diantaranya adalah dengan kata-kata. Itulah perbedaan manusia dengan binatang ya. Kalau manusia ada yang namanya apa? Kehormatan, keyakinan. Sehingga terkadang menyakiti dengan kata-kata ini lebih terasa menyakiti. Nah, ini yang dilakukan oleh orang munafikin. Faqala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan kepada kaum mukminin. Jadi menyakitinya dengan kata-kata. Karena kata-kata ini sebagai bentuk pelecehan, pengolok-olokan, perendahan terhadap keyakinan kaum mukminin kalau berdoa hanya kepada Allah. Kalau beristighosah hanya kepada Allah. Orang munafikin ini mengatakan, faqumu bina, udahlah kita berdiri bersama, ayo. Berangkat bersama, ayo. Nastaghitsu bi Rasulillah, kita beristighosah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada zaman itu sudah ada orang yang memalingkan istighosah yang itu hanya kepada Allah, dipalingkan kepada siapa? Selain Allah, walaupun itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man hadzal mu'min min hadzal munafik. Rasulullah SAW min hadzal munafik, dari orang munafik ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya membantah kata-kata yang menyakitkan hati kaum mukminin dan menjelaskan kedudukan kata-kata itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, innahu la yustaghatsu bi, sesungguhnya dia tidak beristighotsah kepadaku. Nah, jadi Rasulullah tahu bahwasanya munafikin ini pun nggak mau meminta tolong kepada Rasulullah, tidak mau beristighotsah kepada Rasulullah. Innama yustaghatsu billah, dia itu hanya beristighotsah kepada Allah. Adapun dia mengatakan semacam itu dalam rangka menyakiti. Jadi di sini ila hadirun azani wa azakumullah, sudah jelas bahwasanya berdoa atau yang lebih khusus lagi yaitu beristighosah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa itu sifatnya umum, kalau istighosah sifatnya khusus, yaitu dalam keadaan genting. Kalau istighosah pasti doa,
Tapi kalau doa belum tentu istighosah. Jadi sama. Dan yang namanya istighosah ya nggak harus pengerahan massa. Tuh. Nggak harus pengerahan massa karena berdoa kok. Tuh. Kalau kita mau berdoa, misalnya pingin enteng jodoh, pengerahan massa apa enggak? Tidak kan? Lah, istighosah itu lebih khusus lagi. Yang sifatnya umum kayak gitu itu aja nggak ada pengerahan massa kok. Itu, ya. Mohon kepada Allah di sepertiga malam terakhir, di tempat-tempat mustajabah. Nah, bagaimana tatkala dalam keadaan genting? Jadi kalau orang dalam keadaan genting, misalnya, ya, bisnya masuk jurang. Tatkala dia berdoa kepada Allah ingin selamat supaya jangan mati, tatkala bisa masuk jurang, maka dia sedang istighosah. Ya, kemarin ada yang masuk jurang ya di Telaga Sarangan itu. Sedalam 30 meter. Banyak yang mati, ternyata ada yang hidup. Tatkala pesawat jatuh misalnya. Tatkala jatuh dia berdoa minta selamat. Ini namanya apa? Istighosah. Ya, atau dia misalnya di penjara misalnya. Bawah tanah, enggak ada cahaya, enggak ada apapun. Ini berat ini. Siapa yang bisa menolongkan? Maka dia berdoa. Berdoanya ini istighosah. Mungkinkah pengerahan massa tatkala dalam keadaan genting seperti ini? Tidak, ya kan? Kita lanjutkan lagi lah hadirun azani wa azakumullah, masuk bab baru. Nah, masuk apa? Bab baru. Babnya di sini ya sebenarnya pembahasan tauhid itu lebih banyak kepada menjelaskan apa yang terkandung baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam Al-Hadis tentang tauhid. Jadi bukannya Qurannya baru, hadisnya baru, tidak. Tetapi pembahasan tentang apa yang ada dalam Al-Quran tentang tauhid, pembahasan apa yang ada di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab Sunan, Musannaf, Musnad yang membahas tentang tauhid kemudian diungkap. Sehingga pembahasan tauhid ini sebenarnya pembahasan yang sudah ada, bukan pembahasan baru. Itu bukan pembahasan baru. Termasuk dalam bab kita ini kita akan membahas ya surat Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Jadi sebenarnya belajar tafsir ini. Belajar tafsir ya dan mengungkap kandungannya yang berisi tentang tauhid. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-A'raf tadi, ayat 191-92. Allah mengatakan, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Sebenarnya ini kata-kata ini adalah kata-kata yang sangat rahmah, sangat menggugah, sangat menjadi sebab pencerahan. Nah, ini namanya pencerahan. Jadi dakwah tauhid adalah dakwah pencerahan. Membuka jalan, menunjukkan bukti-bukti yang sangat banyak, yang sangat jelas, dan tidak ada bukti yang lebih jelas, yang lebih kuat, yang lebih terbukti, lebih nyata daripada tauhid. Daripada apa? Tauhid. Bahkan selain daripada tauhid, ini adalah memadamkan bukti-bukti itu. Kalau nggak bisa padam, melupakan. Kalau nggak bisa melupakan, melenakan. Maka senjatanya syaitan yang paling ampuh adalah membikin terlena. Ya, membikin apa? Terlena. Ya. Asik ya, kasmaran terlena, musik terlena, kim-kiman terlena.
WA-an gitu terlena gitu loh. Hati-hati kontrol. Ya, kontrol ini terlena, asik gitu. Ya, Masya Allah, pokoknya jalan terlena itu banyak sekali. Sehingga Allah SWT mengatakan, hatta idza jaa ahadumul mautu fayaqulu, gimana? Sampai tatkala datang kepada mereka kematian, kemudian mereka mengatakan, ya, lau akhartani ila ajalin qarib, duhai kiranya aku ditunda sebentar lagi, jangan mati sekarang gitu. Berarti keterlenaannya itu sadar. Jadi orang terlena itu kayak orang ngelindur. Ya, ngelindur mangan apa? Ketukar-ketukar. Ngelindur kayak mungkin nang surga, mangan buah-buahan, ketemu bidadari, ya, berlari-lari di taman. Getuk karo ketek lah rasa ngelindur. Itu nggak jadilah masa ngelindur kok getuk karo ketek. Yang ngelindur yang enak-enak lah, ya, negeri di atas awan, getuk karo ketek. Sudah ya. Nah, itu terlena. Ternyata tatkala nyawanya dicabut, kaget, minta ditunda, ya, untuk bisa beramal soleh. Sedikit aja, ternyata nggak bisa. Jadi tidak ada bukti yang lebih kuat, lebih nyata daripada tauhid. Nggak ada sudah pokoknya. Tetapi ternyata bukti-bukti tauhid ini yang paling dihancurkan. Sehingga perkara pelajaran yang paling dasar, paling sederhana, kadang nggak tahu. Syarat-syarat la ilaha illallah nggak tahu, konsekuensi la ilaha illallah nggak tahu, syarat-syarat asyhadu an la ilaha illallah nggak tahu, konsekuensi daripada asyhadu anna Muhammad Rasulullah nggak tahu, makna ihsan itu apa, makna iman itu apa, ya kan? Makna Islam itu apa, itu. Dan banyak loh, banyak nih, bukan lagi ngerendahkan, yang belum tahu ihsan. Yang belum tahu apa? Ihsan. Nah, ini. Ihsan kan gini. Kalau orang yang muhsin pasti mukmin. Itu. Dan tidak sebaliknya. Kalau muhsin itu pasti apa? Mukmin. Berarti ihsannya dipelowongin ya, mukminnya di bawahnya ini. Tapi kalau mukmin tidak muhsin. Tidak mesti muhsin. Jadi tidak sebaliknya. Demikian juga kalau orang itu mukmin pasti muslim dan tidak sebaliknya. Sudah. Jadi kalau muslim belum tentu apa? Mukmin. Nek mukmin belum tentu apa? Muhsin. Mukson beda lagi. Ya, muhsin secara arti itu berbuat baik. Coba ya kita sampaikan definisi ihsan. Nanti kalau ada yang bisa menjelaskan, Masya Allah. Ya, saya nggak bisa ngasih hadiah tapi tak doakanlah, Masya Allah, masuk surga ya, tanpa hisab, ya, tanpa hisab, tanpa adab. Ya, bisa umroh setahun 2 kali lah. Ya. Kalau bisa jawab loh ya, saya nggak bisa ngasih hadiah tapi saya doa tulus ini. Definisi ihsan, ya, ini kalau definisi ihsan hampir semua orang tahu. Yaitu apa? Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tara fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tara, dan apabila engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah melihat engkau. Definisi ihsan seperti ini. Dan ihsan adalah amalan tertinggi gitu. Ya, ada apa di balik ihsan ini? Yang definisinya seperti itu, lah ini pertanyaannya tadi. Silakan yang bisa menjawab. Nah itu tadi tak doain. Tidak terkasih hadiah karena saya mau ngasih hadiah apa gitu kan? Dikasih hadiah kacamata saya. Saya yakin nggak mau ya. Harganya 20.000 masalahnya. Apa ini definisinya ini? Ya, apa ini Pak Kim nih? Masya Allah. Sebenarnya pelajaran sederhana sekali loh. Tapi ini kekuatan hidup. Ya, intisari hidup, intinya inti, ya, intinya apa? Inti, core the core gitu ya, ahlinya ahli gitu ya. Nah, intinya inti, ini intinya inti ini, ya, justru intinya inti ini ihsan, dan intinya hidup ini juga. Jadi anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah
ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihatnya. Kita melihat Allah apa tidak? Tidak. Jelas itu sudah, kita nggak melihat Allah. Karena Allah tidak mungkin bisa dilihat di dunia. Lantaroni gitu kan, kamu sekali-kali tidak akan melihat aku. Gitu. Tapi kalau di akhirat bisa. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, wajah mereka berseri-seri kepada Allah mereka melihat. Jadi Allah dilihat besok di hari kiamat. Ini pendapat yang benar. Adapun pendapat yang mengatakan Allah nggak bisa dilihat di dunia, Allah nggak bisa dilihat di akhirat, salah ini. Atau orang mengatakan Allah bisa dilihat di dunia, Allah juga bisa dilihat di akhirat, juga salah ini. Yang benar Allah tidak bisa dilihat di dunia, bisa dilihat di akhirat. Yang mengatakan Allah tidak bisa dilihat di dunia, Allah tidak bisa dilihat di akhirat, itu tadi dalilnya dengan lantaroni. Ya, karena mereka berdalil yang namanya lan itu apa? Litakbid. Litakbid itu artinya sekali-kali tidak. Jadi paten. Nah, ini debatnya sebenarnya debat bahasa ini. Ya. Padahal secara debat bahasa pula, lan ini artinya sekali-kali tidak, ini tidak paten. Tidak apa? Paten. Ya, kecuali dengan korinah. Ya, kecuali dengan apa? Korinah-korinah itu dengan sesuatu yang menyertainya. Contohnya, ya, la yadkhulul jannatal kafiru hatta yalijal jamalu fisamil khiyal. Orang kafir itu tidak akan bisa masuk surga sampai adanya onta bisa masuk ke lubang jarum. Dan ini ada korinahnya. Korinahnya ya tidak ada onta bisa masuk ke lubang jarum. Coba aja ada onta, ya besok kita ke Gunung Magnet lagi, ya kan ada ontanya itu ya. Sambil bawa jarum dari sini, praktekan. Onta mlebu di situ. Ya mbok ngantekan ngeden kayak apa ora dadi. Tetep ora bisa. Coba aja nggak bisa. Boro-boro onta, anak onta, sikil onta ora bisa abadan. Dan ini orang kafir seperti ini dan memang tidak bisa masuk surga. Tetapi kalau Allah memang di sini dikatakan lantaroni, pada ayat yang lain disebutkan seperti itu, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, dan pada hadis-hadis yang lainnya. Berarti ini berlaku tatkala di dunia. Selama di dunia nggak bisa lihat, tetapi di akhirat bisa lihat dengan dalil ini. Sehingga keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah bisa dilihat oleh ahli surga di surga. Makanya ada doa Allahumma inna nas'aluka as'aluka lidzatan nazar ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin gitu. Ya Allah, sungguh aku mohon kepada Engkau lidzatan nazar, kelezatan melihat Allah. Ya. Pada hari di surga tadi bi rahmatika ya arhamar rahimin, ada doa seperti itu. Nah, berarti di sini ya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Dan pasti tidak bisa melihat Allah. Tetapi kalau kita tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kita. Ternyata dalam masalah ini ada dua perkara yang terkandung. Ini yang jarang dibahas. Yang jarang apa? Dibahas. Yang pertama dalam ihsan ini, jadi orang mau berbuat baik dengan kebaikan yang terus-menerus sampai mati, sebabnya ini dua perkara ini. Yang pertama cinta. Yang pertama apa? Cinta. Misalnya ya bojone lagi watuk-watuk, duwe bojo. Gitu kan? Anu nang apa mak ya. Orang sini kan manggilnya biasanya mak ya kan. Nah, kalau orang lain mungkin zauji, istriku. Udah enggak apa-apa, Abah. Adik enggak apa-apa, udah Abah tidur aja gitu. Udah tidur lagi. Watuk lagi kan? Kenapa ini bayi kita kenapa enggak apa-apa Abah gitu. Jadi istri yang cinta tidak ingin suaminya terbangun walaupun dirinya dalam keadaan apa? Susah. Lagi ngerumat bayi, lagi meriang, ya kan? Karena saking cinta sama suaminya, enggak ingin suaminya apa? Terbangun.
Maaf ya Abah, saya batuk gitu. Ini karena apa? Cinta ini. Ada istri yang seperti ini? Kalau jarang berarti cintanya perlu dipupuk. Sebenarnya berumah tangga itu karena cinta atau karena iman ya? Yang benar itu sebenarnya karena iman. Karena pernah didata, katakanlah dicari, ya banyak sahabat nikah dengan sahabiah itu bukan cinta, tapi iman. Jadi iman ini menumbuhkan cinta dan kekuatan cinta. Tapi kalau dasarnya cinta sering menumbuhkan benci. Ya, betapa kejamnya Mas dirimu aku lihat dengan mata kepala. Siapa yang kau bonceng? Lupakah kamu dirimu terhadap diriku yang setia selama ini? Kejamnya dirimu. Ya Allah ya Rabbi. Marahnya karena apa? Merasa bukan karena suaminya maksiat, tapi merasa suaminya agak bergeser hatinya. Kita lanjut. Jadi pertama cinta. Yang namanya orang cinta walaupun tidak lihat seakan-akan melihat. Ya apa tidak? Ya, contohnya kita lagi merantau, udah 2 tahun, nggak ketemu anak, nggak ketemu rumah, nggak ketemu apapun. Itu tangannya refleks bisa gambar rumah, ini kandang entuknya di sini, ini pohonnya, kelapanya di terus gitu. Ya, walaupun tidak lihat tapi seakan-akan apa? Lihat, terbayang anaknya yang lagi nangis, terbayang istrinya yang lagi nyuci, terbayang terus itu. Semakin lama semakin Masya Allah. Itu kalau nggak kuat bisa buta karena menangis. Ya, bapaknya Nabi Yusuf menangis karena apa coba? Rindu kepada Yusuf, nangis. Tuh. Tidak melihat tapi seakan melihat, coba bayangkan. Begitu bau bajunya itu dibawa perlu sekian tahun, langsung ini baunya Yusuf. Jadi yang namanya cinta nggak lihat kayak lihat. Gitu. Gini apa mboten? Udah pernah merasakan cinta? Udah pernah terbayang? Udah pernah terbayang apa dereng? Sering. Terbayang siapa? Terbayang siapa gitu ya? Terbayang siapa gitu? Kalau Rasulullah terbayang surga. Kadang Rasulullah tidur, wah sambil kayak gini. Beliau seakan-akan sedang melihat buah di surga. Terus lagi tidur. Para sahabat juga seakan lihat surga. Kadang mereka tatkala lihat pertempuran yang sangat dahsyat dan konsumen mati, bukan lihat pertempurannya, surga itu. Masya Allah. Jadi ya nggak mikir berat, surga. Ya, tatkala suaminya, kenapa dek? Udah Mas, tidur aja Mas. Saya kasihan dengar kamu batuk. Enggak apa-apa Mas. Mungkin dia tidak ingat suaminya, tapi ingat surga. Tatkala berbakti sama suaminya. Tapi kalau ingat suaminya, lah bisa ora kasih lah duite ora gagah ompong maning aku turu ora gelem ngrewangi wis kesuk ganti bae lah. Ngomong aring bapak kayak gitu afkir bae bapak kayak gitu. Setua bae ngapa? Ganti sing nom pirang-pirang. Nah, ini sudah ya. Jadi cinta yang pertama. Walaupun tidak melihat tetapi seakan-akan melihat. Yang kedua, dengan takut. Fa'ilam takun tarah, dan apabila betul memang kamu tidak bisa melihat, fa'innahu yarak, sesungguhnya dia melihat. Awas loh. Kalau saya tahu kamu kerjanya nggak beres, besok seluruh fasilitas ambil. Ada mobil, ada rumah, dan sebagainya. Silakan kamu pulang nggak apa-apa. Setelah itu orangnya pergi sepekan. Wah, dia kerjanya tetap tekun. Apakah juraganya yang pergi sepekan ini melihat dia? Lihat apa tidak? Tidak. Kok dengan tekun kenapa? Takut. Kenapa takut? Kok SK-nya dijugut. Itu. Maka dua kekuatan ini, cinta dan takut. Makanya dengan dua kekuatan ini, orang yang penakut bisa menjadi sangat pemberani. Ya, misal ini mungkin sama Pak Kim dibantah, kalah ngelombo. Misal loh, lewat jalan Gang Mumun, ya kan? Hantu kakinya jempolnya sebesar mimbar ini. Mungkin takut, tetapi Allah lebih dia takuti. Akhirnya dia nggak takut sama demit itu, dan demit itu pun akhirnya
lari begitu. Jadi dua kekuatan ini adalah intinya inti gitu. Ya, makanya kalau yang bilang intinya inti core the core dan sebagainya salah ini. Intinya inti ya ini ihsan. Apa? Ihsan. Jarang dibahas kan? Jarang. Jujur aja jarang kok. Ya. Jadi dari ihsan itu ada dua kekuatan hidup. Yang pertama apa? Cinta. Yang kedua takut. Ya, karena cinta rela gunung kudaki, lautan kuseberangi, ya kan? Nah, langit sebagai atapnya, ya kan? Nah, jalan sendirian nggak apa-apa. Cinta, ya. Tapi kalau cintanya udah hilang, nyesel. Nah, makanya ini dua. Ilhadirun azani wa azakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah mereka berbuat syirik? Ya, ma la yakhluqu syai'an, pada sesuatu yang tidak pernah menciptakan apapun. Demit gak pernah menciptakan nyamuk. Demit gak pernah menciptakan apa? Bakteri. Demit gak pernah menciptakan apapun. Kenapa kok berdoanya kepada demit? Ya, Gunung Kemukus masih rame loh. Ya. Serandil dan seterusnya. Aduh ya Allah. Jadi kalau kepengen bojo yang ndongaring Allah, kepengen laris ndongaring Allah, wis. Yang lainnya minggir lah. Apapun nama dan bentuknya minggir sudah. Ya. Udah. Ya kalau dibahas item-itemnya kan terlalu banyak lah, pokoknya minggir sudah. Maka Allah SWT mengatakan, ya, apakah mereka berbuat syirik pada perkara yang tidak pernah menciptakan sesuatu apapun? Wahum yukhlaqun, dan mereka diciptakan. Dan Allah terus tampakkan kekuasaannya. Sampai detik ini belum ada yang bisa membuktikan mengeluarkan malam dari siang, mengeluarkan siang dari malam. Sekarang malam, tolong malam ini keluarkan dan ganti siang. Bisa? Kumpulkan seluruh ahli seluruh dunia, kita katakan, wahai kalian yang ahli, wahai kalian yang merasa sombong, wahai kalian yang malingkan manusia dari tauhid, saya tantang satu perkara, malam ini cabut, ganti siang. Bisa? Gak bisa. Aku ingin malam ini tak berakhir, selamanya terus malam. Itu omongannya pengantin hanya. Esok juga. Esok tangi mas bisa apa? Gak ingin berakhir. Gak bisa. Ya. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yastati'una lahum nasran, dan tidak mampu menolong mereka, wala anfusahum, dan tidak menolong diri mereka sendiri, ya, wala anfusahum yang surun, bahkan diri mereka sendiri yang ditolong. Jadi ternyata dengan kita belajar tauhid, betapa gurita syirik itu ngungkuli, ya, kerak yang ada di gigi orang yang nggak pernah sikatan. Wah, bersihkannya angel itu sampai keluar darah itu. Paling ke dokter gigi ya dikrok-krok. Nah, ini. Ya Allah, ngeri ini syirik itu. Ya. Syirik itu yang membuat sedih. Lah mengko kowe siarep kerja apa? Engko mangane apa? Manggone nang endi? Lah bojomu si sapa? Ngger karep kaike terus arep kepriwe? Apa urip arep kaike bae? Mbok yao ya mandan mikir. Ini sebenarnya kata-kata yang dibangun di atas kelemahan tauhid. Tapi seakan-akan bijak, ya kan? Seakan-akan bijak. Makanya dari mumet yang satu menuju mumet berikutnya. Makanya kalau mau pemberantasan, ya pemberantasan kebodohan. Kalau pemberantasan kemiskinan dari dulu, ya dari dulu, ya kan, kita entaskan kemiskinan, masya Allah. Ya, setelah kaya pun tidak kemudian hilang problem, ya kan? Nah, problemnya ganti lagi. Tatkala belum punya motor, problemnya ingin punya motor. Setelah problem punya motornya hilang, datang problem lagi, motornya kepengin ganti, ya kan? Nah, itu terus gitu. Kita lanjutkan lagi, hadirin azani wa azakumullah, dan firman Allah yang lainnya.
Allah SWT berfirman, walladzina tad'una min dunih ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlul khabir. Surat Fatir ayat 13 dan 14. Kalau ngaji kayak gini lebih enaknya tatkala kita tahu ayatnya di rumah dicek. Itu lebih remesep ya, lebih remesep. Allah SWT berfirman, walladzina tad'una min dunih, dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Berarti sifatnya apa? Umum. Dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, ya apa saja dari selain Allah, umum ini. Ya, min duni ma yamlikuna min qitmir, dari selain Allah itu tidak memiliki kemampuan, walaupun kemampuan yang sangat kecil, yang sangat remeh, yang sangat lemah. Yaitu apa? Digambarkan dengan kulit ari. Kalau kita kena panas, kaki kita busik. Kalau kita kerok, itu yang keluar kulit apanya? Ari. Itu. Jadi kulit ari. Sekurit ari pun tidak mampu. Maksudnya betul-betul tidak mampu berbuat sedikit pun. Makanya hati-hatilah. Di zaman kita saat ini, apa saja dihidangkan dan apa saja disuguhkan. Gitu. Udah, ya, kembali kepada apa? Tauhid saja. In tad'uuhum la yasma'una du'aakum. Dan jikalau kalian semua berdoa kepada selain Allah, la yasma'u du'aakum, maka selain Allah itu tidak akan mendengar doa kalian. Buru-buru mengabulkan, mendengar saja tidak. Batu, kayu, sapi, ya kan? Dan lain sebagainya, ya. Tanah kuburan dan sebagainya. Banyak sekali lah kalau disebutkan. Itu enggak dengar. Ya, Allah SWT mengatakan tidak dengar. La yasma'una du'aakum walau sami'u mastajabu lakum, dan kalau misalnya bisa dengar, tidak akan bisa mengabulkan permohonan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Nanti itu semuanya, baik batu, tanaman, benda-benda, binatang, nabi, ya, apa sajalah dari selain Allah, yakfuruna bisyirkikum, mereka ingkar terhadap perbuatan syirik kalian. Oh, saya nggak tahu kok kamu berdoa padaku. Saya nggak tahu, saya nggak urusan. Karena mereka itu juga takut kepada Allah. Ya, makanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam ketika diibadahi oleh mereka, Nabi Isa bersumpah kepada Allah dan mensucikan Allah. Nggak mungkin Nabi Isa memerintahkan kepada orang-orang yang menyembah dirinya untuk menyembah dirinya. Itu tidak mungkin. Begitu. Jadi mengingkari perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat syirik kepada selain Allah tadi. Wala yunabbi'uka mithlul khabir, dan tidak ada yang bisa memberitahukan kepada engkau selain daripada Allah yang maha detail di dalam memberitahukan. Jadi tidak ada yang lepas dari apa yang, ya, tidak ada yang lepas dari apa yang dilakukan oleh manusia dari perhatian Allah. Jadi semuanya diketahui oleh Allah, diberitahukan nih, begitu. Ini satu, ya, satu dari ayat, ya. Kemudian di sini bukti-bukti lain dari hadis yang intinya dari selain Allah itu tidak mampu mengabulkan permohonan. Dari selain Allah tidak mampu mengabulkan apa? Permohonan. Termasuk siapa? Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah kecewa. Ya, pernah kecewa, pernah sedih, marah gitu ya. Karena waktu itu beliau mengirim 70 penghafal Quran, ya, kepada Bani, ya, Sofwan bin Umayyah, Bani Suhail bin Amr,
wa Harith bin Hisham, kemudian Bani Ri'lin, ada 4 ini. Ya, jadi mereka katanya butuh pengajar Al-Qur'an. Guru ya untuk mengajar Al-Qur'an. Ada dikirim 70 orang untuk mengajari mereka Al-Qur'an. Nah, ternyata 70 ini disergap, dibunuh. Ya Rasulullah marah sekali. Marah apa? Sekali. Kecewa ini. Akhirnya Rasulullah SAW kunut. Ya, kunut apa namanya? Kunut nazilah, melaknat ini, dilaknat itu. Ya, dari bani-bani tadi dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Rasulullah. Apa yang terjadi? Ternyata bani-bani yang dilaknat ini oleh Allah diberi apa? Hidayah. Coba bayangkan. Jadi Allah ingin membuktikan loh bahwasanya penguasa, pengabul doa hanya Allah saja. Buktinya Rasulullah meminta pun jadi dikabulkan. Begitu. Jadi memang Allah ingin tunjukkan bahwasanya Allah yang berkuasa dan yang berkehendak itu Allah. Makanya manusia sering kecelik gitu loh. Prediksinya itu sering kecelik. Dan manusia sering yang namanya menjumpai gagal. Ya, gagal produksi. Padahal sudah ahli, gagal. Ya, dan misalnya ya ada juga misalnya ya, bapaknya putih, ibunya putih. Anak pertama putih, anak kedua putih, anak ketiga putih. Wah, berarti anak keempat apa? Putih. Orang wah putih kabeh. Ternyata muncul berikutnya bisa jadi ireng. Ireng ya, awak ireng apa-apa nih ireng. Wah, tiru sapa ke tanggane ya. Urun ge mesti. Wong bapake putih ini putih, kabehan putih kok ireng dhewe kan. Gitu. Urun sapa ge. Bahaya ge. Mbah Sanu. Zaman dulu belum ada DNA. Tapi ilmu tentang urat dan sebagainya sudah ada. Akhirnya tatkala bapaknya sama anaknya ini berbeda gitu ya, tidur berjejeran, bapaknya ganteng, anaknya enggak gitu kan. Ternyata uratnya sama. Ini anaknya betul Rasulullah ini. Nah, ini anaknya betul karena uratnya sama. Enggak mungkin ini urunan itu enggak mungkin itu. Enggak mungkin urunan gitu. Nah, terus ada tanya Rasulullah kok bisa seperti ini ya Rasulullah? Ada Rasulullah memberikan pendekatan. Kamu punya kambing hitam, ya, kambing hitam bandot wadone ireng, bandot lanange ireng. Tapi kadang lahir putih, kadang coklat gitu loh. Lah ini dari mana itu? Lah kemudian orang ini menjawab la'allahu naza'ahu irqun. Ya bisa jadi karena memang diambil uratnya gitu. Ya sama seperti itu. Sama. Ya kadang ya bapaknya elek, ibune elek pendek maning ya kan? Metu anak gede dhuwur bongsor pinter gitu. Ya bapaknya buta, ibune buta, lahir waras, masya Allah. Bapaknya ganteng, ibune ganteng, anaknya elek, ya Allah. Jadi ya Allah inilah Allah tunjukkan yang berkehendak adalah siapa? Allah. Ini saja yang bisa kita petik, dan ilmu tauhid ini adalah ilmu yang akan mengikis ketergantungan kita kepada apapun dan siapapun, dan menggantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ayat ya yang semuanya paham, Allahus Somad. Allah adalah tempat bergantungnya segala sesuatu. Jadi demikian. Ini saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.